Ya, sepanjang saya tahu, ketika saya berkeliling di wilayah Kabupaten Cilacap, ya sudah terpasang beberapa baliho. Itu ya sudah bermunculan, ya. Seperti mantan wakil bupati, ya sepertinya sudah intens sekali. Itu Ya, sudah banyak baliho bertebaran, kemudian di media sosial ya sudah semakin center sekali. Kemudian saya dengar di beberapa tempat juga sudah mengumpulkan teman-teman dan lain sebagainya. Dan apalagi mantan wakil bupati itu ketua partai ya, ketua hmm, partai DPC, Partai Kebangkitan Bangsa. ya, Mungkin sudah merasa yakin bahwa dirinya ya. pasti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau potensi dan dinamika kabupaten kota, terutama di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Cilacap untuk periode 2024-2029. Saat ini Ya, saya sudah bersama dengan eh, Pak Weweng Maretno. Beliau adalah betul. Ketua KPU Kabupaten Cilacap. Apa kabar Pak Weweng? Baik, Bapak. Sehat-sehat selalu. Ya, ya. Pak Weweng menyelesaikan S1 di Universitas Wijaya Kusuma, pernah aktif di program PNPM Mandiri Pedesaan, selanjutnya bergabung di KPU dan sekarang menjadi Ketua KPU Cilacap. Nah, mungkin supaya agak lebih lengkap, Pak Weweng bisa menceritakan perjalanan karirnya sampai terakhir sebagai Ketua KPU Cilacap. Monggo silakan, Pak. Oke, oke. Sebagaimana disebutkan tadi, iya, saya ada aneh namanya ya, Weweng Maretno. Tuh. Kalau cerita dari mbah saya katanya Weweng itu apa saat kecil itu katanya rewel, jadi Weweng sekali, Ya. itu rewel banget itu Oh, namanya ya, Weweng. Baik, saya lahir di ya. Cilacap, khususnya Kecamatan Nah, Cipari, 30 Maret 1971 yang lalu. Saya melanjutkan studi S1 di Universitas Wijaya Kusuma. Nah, awal berkarir saya selalu bergabung de- dengan pemberdayaan ya. Saat itu hmm, sebagai pengelola kegiatan di program pengembangan kecamatan, kemudian beralih menjadi PNPM yang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Saya sebagai fasilitator PNPM saat itu, fasilitator pemberdayaan tentunya. ya. Jadi saya berawal di Banjarnegara, kemudian dipindah kembali ke wilayah Cilacap, tapi saya dimasukkan ke Kampung Laut, kemudian Ya. bergeser lagi ke Cimanggu, Parangpucung, dan bahkan tidak saja saya ikut program PNPM, ikut juga di program yang lain. Terakhir itu di Ya. Pamsimas, iya, sama-sama Hmm. pemberdayaan cuma keprograman beda di Pamsimas. Nah, saat itu berjalannya dengan Pamsimas cuma 6 bulan kurang lah. Ini kami ikut mencoba sebagai penyelenggara
Awalnya kami sebagai eh, PPK lah ya, PPK di Kecamatan Wanarja saat itu. Ya. Kemudian ada kesempatan untuk bergabung menjadi penyelenggara tingkat kabupaten. Saya mencoba mendaftar di 2018 lalu. Alhamdulillah kami bisa bergabung sebagai anggota KPU di Kabupaten Cilacap. Dan untuk periode kedua kalinya di antara empat incumbent yang masih berkesempatan, nah saya masih diberi kesempatan untuk bisa Ya. bergabung untuk periode 2023 2028 tentunya insya Allah semoga bisa menyelesaikan sampai akhir besok 2028 yang akan datang. Dan dari teman-teman mendapuk saya sebagai ketua. Ya, terima kasihlah teman-teman telah mendukung saya sebagai yang dituakan gitu. Baik, Pak Weweng. Nah, kita sekarang cerita tentang Pileg 2024 di Cilacap. Di Bagaimana hasil perolehan kursi partai-partai di Pileg 2024 di Kabupaten Cilacap dan bagaimana kalau diproyeksikan untuk pelaksanaan pilkada? Artinya situasinya seperti apa? Oke, jadi hasil rekap tingkat kabupaten untuk DPRD Kabupaten Cilacap ini ada 9 partai politik yang Ya, bisa meraih alokasi kursi. Ya, kalau dari hasil rekap, karena sampai dengan saat ya, ini kan kami belum ya, menetapkan ya, alokasi ya, kursi dan calon terpilih. Hanya saja bisa ya, memprediksi dari kemarin hasil rekap tingkat kabupaten. ya, Kalau dari perolehan suara di Kabupaten ya, Cilacap itu Partai Kebangkitan Bangsa itu memperoleh suara yang paling tinggi. ya, Namun demikian kalau dari perolehan kursi ya, ini PDI Perjuangan. Ya, ya, PDI Perjuangan masih eh, bertahan, ya, bertahan dengan pemilu 2019 lalu ya, masih mempunyai 10 kursi ya, di DPRD Kabupaten Cilacap. ya. Tuh. Ya. Jadi PKB berapa kursi, Pak? Kalau perkiraan sih ya mencapai 8 kursi. Oh. Jadi kira-kira yang bisa mencalonkan sendiri hanya PDIP. Ya, sebagaimana ketentuan bahwa partai politik yang mengusung untuk pilkada kan apa mempunyai 20% kursi. Nah, Ya, 20% kursi di Kabupaten Cilacap kan ada 50 kursi. Berarti ya hanya PDI ya, Perjuangan yang bisa ya PDI Perjuangan. mengusung sendiri. Nah, dengan situasi semacam itu, kira-kira ada berapa pasang calon, Pak, yang akan muncul dalam Pilkada Cilacap? Ya, masa saya harus menyatakan seperti itu ya saya nggak berani mestinya ya. Ada berapa pasang, Biasanya berapa pasang. KPU kan sudah memperkirakan membuat anggaran untuk berapa pasang calon. Ya, kalau secara teori perolehan dan kami Iya, merancang di RAP Pilkada iya, itu kalau yang diusung dari partai politik ya maksimal bisa bisa 4 pasang calon lah. iya, Iya. iya, Kemudian memberi kesempatan ke calon perseorangan ini. Kalau yang mau berkenan silahkan sebanyak-banyaknya iya, dan iya. toh nanti apakah bisa bisa memenuhi persyaratan atau tidak dukungannya maksudnya. Tapi untuk Kabupaten Cilacap saat ini sepertinya potensinya belum ada itu yang untuk perseorangan Belum itu ada. belum Baik. ada gitu. Eh, Kalau dalam pengalaman periode-periode yang lalu pernah muncul nggak calon perseorangan di Cilacap? Eh, Kebetulan di periode lalu saya juga tidak mengalami pilkada. Oh.
Iya, karena Cilacap berarti kan habis pilkada terakhir di 2017 dan Ya, mestinya kalau memang tidak diserempakan kan 2022 ya, kemarin pilkada lagi, tapi kan ya, Cilacap kan bukan yang termasuk, jadi ya, keserempakan di 2024 ini. Tapi ya. yang sepanjang saya tahu di Cilacap belum pernah ada untuk calon Belum pernah perseorangan, ada. belum pernah ada. Oke. Baru mau Ya. ada mengumpulkan syarat dukungan, tapi tidak sampai ke diserahkan ke KPU sepertinya sepanjang saya tahu. Oh. Nah, kalau melihat petahana atau mantan bupati, kelihatannya nggak bisa nyalon lagi, Pak ya. Ya kalau mantan bupati kebetulan desa Pak Tato ya sudah 2 periode Kali. yang Ya, apa secara ini ya sudah tidak diperkenankan. ya, Ya, kalau kalau mantan bupati jelas tidak ya, diperkenankan dua kali periode. Oke. ya. Kalau wakilnya masih bisa, Ya, kalau wakilnya masih bisa, masih masih bisa. bisa. Oke. Iya, Nah, iya. dengan situasi kayak seperti itu saat ini, ya biasanya kalau petahana itu tidak nyalon lagi, itu banyak sekali yang berminat karena merasa peluangnya sama dan sama besar. Nah, situasi seperti itu seperti apa di Cilacap sekarang? Apakah sudah mulai banyak yang menunjukkan apa niat untuk nyalon, sudah pasang baliho atau mungkin bahkan sudah mendeklarasikan diri akan maju dan sebagainya? Ya, sepanjang saya tahu, ketika saya berkeliling di wilayah Kabupaten Cilacap, ya sudah terpasang beberapa baliho. Itu ya Ya, sudah bermunculan, ya. Seperti mantan wakil bupati, ya sepertinya sudah intens sekali. Itu ya, sudah banyak baliho bertebaran, kemudian di media sosial ya sudah semakin center sekali. Kemudian saya dengar di beberapa tempat juga sudah mengumpulkan teman-teman dan lain sebagainya. Dan apalagi mantan wakil bupati itu ketua partai ya, ketua hmm, partai DPC Partai Kebangkitan Bangsa. ya, Mungkin sudah merasa yakin bahwa dirinya ya, pasti. ya. Apalagi pemenang pileg walaupun kursinya kalah. Ya, secara teori demikian ya, secara suara Ya, memang unggul ya, tapi secara ya, kursi kalah kayak gitu. ya, Mungkin yang menjadi titik picu semangat ya salah ya, satunya mungkin seperti itu. ya. Kalau kompetitor pilkada yang dulu, yang kemudian tidak berhasil, apakah akan kembali memanfaatkan peluang sekarang untuk menjadi calon lagi? Ya kemungkinan kemungkinan iya, kemungkinan ada. Iya, Kemungkinan ya, ya, kemungkinan ya. ya, baik. Pak Weweng, ini ada ketentuan regulasi yang mungkin agak mempengaruhi pencalonan dalam pilkada ini karena anggota-anggota dewan yang terpilih itu harus mengundurkan diri. Ini kira-kira berpengaruh atau tidak untuk Cilacap? Eh tidak sepertinya tidak. Ya, karena Ya. yang akan maju kan sudah berkeyakinan lah. Oh, Iya sudah berkeyakinan. Bahkan ya sudah eh, memberikan apa? Saya hanya dengar dari pihak-pihak tertentu saja. Oh ya, ya, ya. saya maju ya saya siap mundur. Oh, jadi siap memilih menjadi calon kepala daerah dan meninggalkan posisi di legislatif, gitu Pak Weweng ya kira-kira. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi kan ini semuanya belum pasti kan kami hanya memprediksi saja. Saya hanya memprediksi Iya, saja. Oke. iya. Nah, ini kan akan pertama kali pemilu pilkada serentak. Apa yang dirasakan Pak Bambang sebagai penyelenggara? Hal-hal yang beda dari pilkada-pilkada yang sebelumnya.
Ya, bagi saya karena kemarin belum pernah mengalami menjadi penyelenggara, belum mengalami pilkada, ya Ya. saya rasa ini merupakan hal yang baru. Iya, Eh, eh, iya, jadi belum, kalau kemarin sudah berpengalaman mungkin tahu iya, bedanya sekarang. Ya. Tapi iya, kemarin saya kan bukan nggak ngalami sebagai iya, pemilihan kepala daerah. iya. Nah, paling tidak di dalam sosialisasi pasti ada sesuatu yang harus dijelaskan mengenai pemilu serentak. Oh ya, otomatis. Fokus kami rencana dalam sosialisasi ini kan menceritakan hal ihwal Ya, terkait dengan keserentakan pilkada pemilihan kepala daerah. ya, Itu akan kami fokuskan seperti itu. Kenapa bertemu secara serempak nasional di bulan November itu seluruh Indonesia. Ini akan kami rinci tentunya agar masyarakat lebih tahu ending daripada Undang-Undang Pilkada 10 2016, di mana keserempakan pemilu kepala daerah itu dicapai di tahun 2024. Ini ya. sebelumnya kami juga telah bersosialisasi dengan dengan pemilih pemula, sudah sampaikan hal seperti itu. Ya, itu akan kami fokuskan itu. Jadi, kenapa Ya. keserempakan dicapai di tahun 2024 ini. Nah, kemudian karena jaraknya antara pilkada dengan pileg itu sangat dekat, apakah ada fasilitas atau prasarana pileg dan pilpres yang masih bisa dimanfaatkan untuk pilkada? Eh, Kalau dari sisi anggaran jelas berbeda lah ya antara Hmm. pileg dengan pilkada ini. Kalau pileg itu kan kami pakai fasilitas semua dari APBN. Ya, Kemudian kalau dari pilkada itu jelas bagaimana diketahui kan anggaran dari daerah, daerah kabupaten maupun provinsi kan ada sharing. ya, Nah, kalau apakah ada fasilitas yang digunakan bersama-sama, ya? Ya mestinya ada. Seperti halnya saat ini kami sebagai penyelenggara, kami ada sarana yang diberikan ya masih bisa hmm, dipergunakan. Begitu. ya. Jadi misalnya seperti eh, bilik suara misalnya, itu kan mungkin tidak rusak, Pak. Ya, karena kami juga di dalam RAP Pilkada menganggarkan kembali, menganggarkan kembali. Iya, Kalau memang itu iya, bisa merupakan bagian dari efisiensi, mungkin bisa saja. iya, Ya, iya, ya. iya. Tapi kami Jadi mesti harus mengumpulkan kembali ya, karena di Cilacap kan untuk bilik suara masih terkumpul di beberapa gudang, Kak. Kalau memang ya, itu mau dipergunakan kembali kan kami harus bongkar di beberapa titik ya, gudang. ya, iya, iya. Jadi menarik sebenarnya ya kalau Iya, ada iya. manajemen efisiensi. Nah, termasuk juga badan ad hoc yang sekarang harus merekrut baru. Apakah tidak lebih efisien kalau menggunakan yang sudah berpengalaman, sudah pernah ada sehingga tidak perlu rekrut lagi? Ya, sepertinya teman-teman semakin menarik menjadi penyelenggara. Ya. Ah, Walaupun heboh dari kemarin itu katanya jadi penyelenggara susah, mumet dan lain iya, sebagainya. Tapi ternyata masih menjadi rebutan. Itu berarti kan iya, indikator bahwa masih tertarik sebagai penyelenggara. iya, Ini di hari pertama saja kemarin, dan tadi saya lihat sekilas di pukul 9 aja sudah ada 17 pendaftar yang sudah masuk, dipantau lewat aplikasi Siakbank. Nggak tahu sekarang perkembangannya sudah pukul 14 lebih, ini sudah iya. ada yang masuk apa belum.
Ya. begitu. Nah, karena kami mendapatkan surat keputusan dari KPU RI bahwa rekrut badan ad hoc itu dilaksanakan secara terbuka. Nah, otomatis Hmm. kan siapapun boleh mendaftar. Dan bagi kami ini tidak ada kekhususan terhadap penyelenggara yang kemarin berpengalaman. Karena Hmm. ya bisa saja kan kami menilai apakah itu teman-teman kemarin itu patuh, taat, berintegritas, profesional, dan lain Nah, sebagainya ya. kan. Eh, 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 Begitu. Jadi untuk satu kabupaten seperti Cilacap itu berapa yang direkrut? Untuk PPK, Cilacap ada 24 kecamatan. Ya, Ya, ya. setiap kecamatan ada 5 anggota PPK, berarti ada 120 yang kami butuhkan. Ya. Iya, itu yang Nah, lolos 120. nah, kemudian kalau sampai petugas di KPPS, Untuk petugas KPPS, kami rencanakan ini ada 3.235 ya, TPS, 3235 ya. TPS. Kali 7 personil berarti 40 sekian ribu itu. Jadi peminatnya masih banyak Pak ya. Perbandingannya berapa kira-kira antara satu pos yang akan diterima berapa orang yang melamar? Ya, kami kan di dalam peraturan, di dalam aturan itu apa kami harus menyediakan 100% cadangan. Artinya Hmm. ketika dalam satu kecamatan butuh 5, berarti harus mencadangkan 5. Nah, cadangan itu posisinya seperti apa, Pak? Artinya tetap juga mendapat apa fasilitas honorarium seperti itu atau hanya cadangan kalau dipakai ya Ya, mendapat itu kalau enggak. itu cadangan. Kalau kan di dalam keputusan kami nantinya untuk PPK berarti kan ada 10 nama. Nah, Hmm. nama 5 orang itu kan tertulis terpilih gitu. Kemudian Oh, 5 lainnya adalah sebagai cadangan. cadangan. Nah, itu Ya, akan menduduki posisi manakala di antara 5 ya, teman iya, terpilih iya, iya, itu iya, mengundurkan diri, nah itu PAW lah iya, kalau di DPRD-nya iya, itu naik. iya. Nah, mereka diangkat hanya untuk satu kali ini pilkada atau eh, apa nanti sekian tahun apa punya masa kerja berapa tahun? Ya hanya satu kali ini saja, satu Satu putaran kali itu. pilkada. Dan sebagaimana Ya, kemarin untuk ya, penyelenggara pileg pilpres kan ya, satu putaran untuk pileg pilpres itu. ya, Mau apa waktunya kan yang lebih panjang aja kemarin mencapai ya, 1 tahun lebih ini teman-teman ya, direkrut menjadi ya, penyelenggara. Kalau sekarang kan ya tidak ya, mencapai 9 bulan lah, paling cuma ya, berapa ini Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Cuma ya, ya 9 bulan, 8 bulan, ya, 6 dan 2 itu. ya. Baik, Pak Weweng, terakhir apa yang Bapak atau KPU harapkan pada masyarakat agar bisa mengikuti pilkada ini apa dengan baik, lancar, aman, dan bisa tercapai tujuannya untuk memilih pemimpin yang diidam-idamkan lah kira-kira seperti itu. Bagi saya sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten, capaian utama kan pemilihan kepala daerah, ya, bupati dan wakil bupati terlaksana dengan lancar. Ya, Hmm. target kami terlaksana lah dengan lancar. Nah, Ya, untuk itu kami harapkan kepada warga masyarakat Kabupaten Cilacap yang mempunyai hak, tentunya harus mengikuti proses yang dilaksanakan oleh KPU, utamanya yang sebagaimana saat pileg pilpres terdahulu itu kemarin itu, ini kan bagi warga masyarakat sudahkah terdaftar, gitu. Kalau belum terdaftar harus seperti apa? Nah, ini harus proaktif juga ini terhadap pemilih. Nah, kepada para calon-calon ya kami harapkan ya
bermain secara etis, ya, Ya. bermain sesuai dengan aturan, tidak terlalu brutal, toh hakimnya ada di masyarakat. Iya. Iya, yang menarik itu tidak terlalu brutal. Jadi brutal boleh berarti. Ya, ya, apa namanya, jujur saja lah. Gitu. Kalau yang kalem-kalem banget ya sepertinya kan tetap ada saja. Gitu. Hal-hal yang tidak diinginkan tetap ada saja. Tapi sepanjang itu wajar ya. Makanya jangan terlalu brutal. Ya, baik. Oke. Baik. Terima kasih Pak Weweng Maretno, Ketua Gigi, KPU Bapak. Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan tugasnya lancar dan sukses. Amin, amin. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.